IC terus yang kabel pelangi. Oke, hubungkan antara sekarang untuk yang mode pertama adalah kita ingin mencari bagaimana karakteristik daripada pengubahan nilai A, B, C, D dari 7447, masukkan 7447 ke tampilan keluaran dari 7447 dari K7 nya atau IC 7 IC BCD BCD to 7 segment converter. Oke, kita masukkan ke nih berisi, hubungkan. Oke, sudah dihubungkan, jumper A ke A ke ujung paling kiri, B, C, dan D. Oke, untuk LED di sini ini ada kebalikan ya, kebalikan. Kalau yang nyala itu adalah 0, yang mati adalah 1. 0, yang nyala adalah 0, yang mati adalah 1. Kebalikannya. Oke. Kalau kita nyalakan sini, atau kita groundkan semua atau 0 0 0 0, nilai masukan A, B, C, D nya, maka hasilnya adalah di ininya pada di LED nya harusnya 0 0 0 0, serta kebenarannya adalah 0 0 0 0 0 1. Dan kalau kita seperti itu, lalu kita hubungkan. Setelah ini nanti kita hubungkan ke 7 segmen, apa yang terjadi? 7 segmen akan menghasilkan angka 0. Nah, dari itu kita ubah lagi, kita tarik, ubah lagi sini, lalu kita ubah menjadi nilai inputannya A, B, C, D nya menjadi 1 0 0 0, A nya 1, B nya 0, C nya 0, dan D nya 0. Apa yang terjadi? Nilai LED nya berubah ya, jadi 1 0 0 1 1 1 1. Kita lalu hubungkan ke 7 segmen. Segmen, lihat apa yang terjadi. Akan terjadi tampilan angka 1. Oke. Lalu kita hubungkan lagi, kita ubah lagi nilainya, kita ubah lagi nilainya, ubah nilai dari A, B, C, D nya. B nya 1, A nya 0, C nya 0, D nya 0. Masukkan lagi. Apa yang terjadi dengan LED? Ini berubah kembali seperti itu, 0 0 1 0 0 1 0. Lalu kita hubungkan ke 7 segmen. Yang jadi segmen akan menunjukkan angka 2. Oke, seperti itu. Selanjutnya nanti akan terus sampai angka 15. 15 kali desimal ya, ada 4. Karena kita menggunakan 4 sakaran inputan, berarti ada kombinasi antara 15 kombinasi. Namun yang diperlukan nanti untuk menghasilkan nilai angka ya di 7 segmen di sini adalah yang diperlukan ada kombinasi antara 0 sampai kombinasi 0 sampai kombinasi 9. Oke. Selanjutnya kita ingin mengetahui penggunaan counter setelah kita mengetahui cara kerja 7 segmen, kita akan ingin mengetahui bagaimana tentang counter daripada 74 LS 790. Kita hubungkan di sini, sini.
Lalu nanti kita di sini ada 7490. Oke, di sini ada tulisan, nanti ada A-nya, kita masukkan ke sini. Kita hubungkan antara A-nya ke sini, B-nya lucu seperti ini, C-nya lucu seperti ini, dan D-nya seperti ini ya. Setelah itu ubah saklar di sini untuk menunjukkan clock. Oke. Nah, secara umum prinsip daripada 7490 adalah melakukan counter. Kalau kita ubah di sininya, kita akan ada perubahan nilainya cepat atau lambatnya. Nah, di sini ada perubahan, nanti di sini harus ada diubah posisinya 1 2 3 nya, inputan A B C nya. Kita lihat. Memang kalau kita dirubah kurang. Oke, sudah selesai. Bahwa di sini kita ubah materi nilai dari 1 2 3 4 5 7 nya. Dia akan counter di sini 74 LS90 ini, dia akan mengotor nilai angka 0 sampai ke 9. Berarti kalau kurang nilai 10, dia akan kembali ke 0. Seperti itu. Di sini clocknya ini dia hanya akan memperlambat atau mempercepat atau memperlambat daripada arah gerakan clocknya sendiri, daripada nilai yang ditampilkan di sepan segmennya. Oke, itu ini adalah hardware yang di praktikum, yang biasanya dilakukan dalam praktikum untuk praktikum modul pemecah sandi. Oke, selanjutnya nanti akan diperlihatkan tentang bagaimana cara kerja software dan tugas yang harus dilakukan untuk praktikum elektronika dasar secara online. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Kita akan melanjutkan tentang video praktikum tentang modul 10, yaitu tentang pemecah sandi. Oke, untuk pertama yang kita perlukan adalah software. Software di sini adalah software yang simulate, itu simulasi untuk elektronika. Ya, lalu yang sudah perlukan adalah lembar kerja praktikum dan modul praktikum yang mungkin yang sudah bisa di-download. Oke, pertama kita buka Simulate-nya. Oke, Simulate-nya. Nah, di sini ada program, di sini ada rangkaian yang telah dibuat. Saudara ikuti program rangkaian seperti ini dan buat di tempat saudara. Oke, pertama yang akan diperlukan di sini adalah untuk membuat rangkaian seperti ini adalah rangkaian tentang BCD to 7 segment converter. Pertama adalah source fixed fault-nya. Ya. Kedua adalah CD 4511. Itu adalah IC decodernya, IC decoder BCD to 7 segment. Anda bisa lihat di komponennya, di sini ada di 4511 BCD to 7 segment. Terus LED-nya di komponen juga bisa dilihat, ada LED-nya. Ya, LED. Nah, sekarang pertama kita untuk caranya adalah drag
komponen-komponen yang diperlukan. Pertama adalah fixed voltnya. Di sini kita perlukan 5 buah fixed volt. Terus yang kedua ada LED-nya. Kita perlukan 7 buah LED. Terus yang terakhir adalah IC CD4511-nya. Oke, drag di sini. Oke. Untuk CD4511 di sini dia dalam bentuk IC. Sedangkan yang diperlukan kita ada bentuk logiknya. Maka untuk pengubahnya lihat di properties daripada IC CD4511-nya. Kita klik IC-nya. Propertiesnya sudah terlihat. Nah, yang kita perlukan adalah logic simbolnya. Logic simbolnya kita rubah dari false menjadi true. True. Maka dia akan berubah sesuai seperti yang dilihat di sini. Oke. Nah, kalau sudah semuanya komponen sudah tersedia di worksheet sini, kemudian saudara sambungkan dengan semua komponen yang tersedia di sini jadi sebuah rangkaian seperti yang terlihat di dalam layar. Oke, untuk terakhir tambahkan ground. Jangan lupa tambahkan ground di source. Untuk di sini ground di sini ya, untuk groundnya ya, groundnya nanti disambungkan ke LE dan ke LCD semuanya. Lalu diperlukan juga fixed volt 5 volt untuk pin LT dan BI. Selanjutnya ini fixed voltnya kita sambungkan ke BCDA, B, C dan D. Lalu di sini ada konverternya dari 4 ini ke 7, dari A, B, C, D sampai G ke LCD. Oke, setelah ini semua terpasang, terangkai, kita lakukan simulasi. Kita nyalakan dulu yang LTBI-nya dengan 5 volt. Ya, maka di sini LED akan nyala. Kondisi daripada nilai A, B, C, D-nya adalah 0, 0, 0, 0. Kita lihat di lembar kerja praktikum. Dilihat lembar kerja praktikum di sini. Untuk lembar kerja praktikum pertama itu adalah untuk percobaan pertama. Kita simulasikan nilai A, B, C, dan D-nya, lalu lihat keluarannya. Ini adalah nilai A, B, C, D-nya 0, 0, 0 semua. Lihat di rangkaian, dia menghasilkan nilai A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1, E-nya 1, F-nya 1, G-nya 0. Oke, lalu kita ubah juga, misalnya kalau yang A-nya kita ubah menjadi 1. A-nya menjadi 1. Lalu apa yang terjadi? A-nya menjadi 0, B-nya 1, C-nya 1, dan yang lainnya adalah 0. Oke, selanjutnya saudara isikan semuanya dari mulai 1 sampai 9, di lembar kerja. Oke. Untuk selanjutnya, kalau sudah selesai, saudara pindah ke percobaan yang kedua. Yang percobaan kedua ini untuk melihat tampilan daripada 7 segmen. Oke, kita kembali ke simulingnya. Ini kita matikan. Kita buka CD45 rangkaian selanjutnya. Oke, ini rangkaiannya. Rangkaiannya seperti yang terlihat di sini. Nah, rangkaian di sini juga diperlukan fixed volt 5 buah, CD4511, dan ini adalah 7 segmennya. Bisa dilihat dari komponen yang ada di sini. Kita saudara bisa lihat komponen 4 LCD. Oke, saudara tinggal drag aja ke sini. Oke. Setelah ini semua komponen dimasukkan ke dalam worksheet, kita sambungkan semuanya.
dengan CD 4511-nya tadi di dalam bentuk logiknya. Setelah itu sambungkan ke LCD. Nah, ini LTBI-nya sudah dibuka dengan 5 volt dan LE sambungkan dengan ground. Oke. Kalau sudah sebuah tersambung dan sudah terangkai, nyalakan simulasi. 5 voltnya kita nyalakan. Maka di tampilan LCD ini akan menampilkan angka 0. Jika A, B, C, D-nya 0 semua, maka nilai yang tampil di LCD adalah 0. Lihat di lembar kerja praktikum kedua ini. Nah, di sini ada kotak-kotak kecil di sini. Nanti saudara isikan dengan warna atau digambar dengan warna untuk nilai A, B, C, D, E, F, G-nya sesuai dengan simulasi yang diperoleh. Oke, ini adalah nilai DCBA-nya 000. Lalu kita rubah lagi, misalnya A-nya DCBA-nya 001, berarti A-nya kita naikkan 1. Jadi maka yang berubah adalah dia menjadi angka 1, A, B, C, D-nya, FG-nya jadi 1. Kita masukkan lagi ke lembar kerja, lalu gambar, lalu isikan warna sesuai dengan yang di lembar kerja. Oke, selanjutnya lanjutkan sampai terakhir. Ya. Untuk lembar kerja yang ketiga, untuk percobaan ketiga, kita kembali menggunakan rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian yang menggunakan LED. Saudara tadi bisa di-save dengan menggunakan nanti kalau sudah mau buat rangkaian, supaya rangkaian tidak hilang, saudara save aja, save as circuit menjadi sesuai dengan nama apa yang akan saudara simpan di sini, namanya sesuai dengan keinginan. Oke. Now cancel. Oke. Kita buka yang tadi. Yang tadi. Nah, ini rangkaiannya. Rangkaian yang tadi agak berlebih. Oke, kita lihat di sini aja langsung. Rangkaian yang tadi itu kita menggunakan LED. Nah, saudara simulasikan. Kita kasih 5 volt. Ini nyalanya semua 0000 semuanya, ABCD-nya 00 semua. Ini hasilnya adalah ABCD F G sampai G-nya adalah 11 sampai 0. Oke, di lembar kerja yang percobaan ketiga, saudara juga sama seperti yang percobaan kedua. Saudara kasih warna kotak-kotak kecil ini sesuai dengan hasil simulasi yang ada di sini. Ya, simulasi yang di sini. Misalnya dari A sampai G-nya. Bila A nyala berarti dia kasih warna, bila 0 tidak dikasih warna. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita lihat ke percobaan keempat. Percobaan keempat itu kita menggunakan IC 7490 dan IC 74S747. Ini kita ganti di dalam simulasi menjadi CD 4511. Walaupun ini berbeda IC tapi prinsipnya sama. Selain itu kita gunakan juga pembangkit sinyal atau clock. Oke, di dalam lembar kerja di sini di dalam simulasi, ya saya sudah bikin. Nanti sudah ikuti, ya. Oke. Oke, sudah ini seperti ini. Nah, yang diperlukan adalah clock di sini. Clocknya sudah bisa diambil dari komponen yang di sini.
Tekan clock di sini ya, clock. Lalu nanti ada IC 7490, CD 4511 dan 7 segmen. Untuk IC 7490 ngambilnya dari komponen juga. Komponennya dari IC di sini. Di sini ada 7400 sampai 799. Berarti kita ambil yang 7490. Nah, 7490 ambil drag ke outset. Ini juga sama, kalau IC tampilannya dia dalam bentuk rangkaian IC-nya dulu, belum masuk ke logic symbol, maka untuk di logic symbol kita rubah propertiesnya menjadi logic true. Oke. Ini akan sama seperti yang ada sudah lihat. Oke. Selanjutnya saudara rangkaikan komponen-komponen yang sudah ada di sini seperti rangkaian yang terlihat di gambar. Rangkai. Setelah dirangkai dan pasang ground serta 5 voltnya, nah, saudara simulasikan. Oke, simulasikan. Jadi 5 voltnya kita nyalakan untuk menghidupkan 7 segmen. Nah, kita di sini kita matikan. Oke. 5 volt, 5 clock, kalau 5 volt kita nyalakan, maka LCD ini akan bergerak dari mulai angka, kita lihat dari angka berapa, dari 9 kembali ke angka 0, terus dia berlanjut sampai angka 9. Oke. Nah, itu seperti itu. Oke. Lihat propertiesnya. Sekarang lihat properties yang di clock. Nah, properties yang di clock, propertiesnya. Nah, di sini ada properties clock ya. Properties clock itu ada di sini. Kita lihat ada frekuensi. Nah, frekuensi yang kita gunakan adalah frekuensi 1 Hz. Kenapa 1 Hz? Karena kalau kita gunakan defaultnya dia bisa 100 atau 1000 Hz. Kalau kita pakai yang 100 Hz, misalnya, kalau kita jalankan simulasi, nah, di sini saudara tidak akan melihat ada pergerakan. Kita tidak bisa melihat bagaimana dia bergerak, angka-angka tersebut bergerak mulai dari 0 sampai 9. Di sini kita blank semua. Makanya terlalu cepat. Makanya kalau untuk simulasi, clocknya kita rubah frekuensinya menjadi 1 Hz, sehingga kita bisa melihat perubahan daripada angka yang ada di 7 segmen. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah saudara lihat cara kerja dan simulasi yang ada di software, sudah lihat di lembar kerja praktikum. Nah, di lembar kerja praktikum di sini tidak ada nilai yang dituliskan. Cuma saudara di sini adalah analisa yang harus saudara tulis di sini adalah kenapa LCD, kenapa ya bukan LCD, kenapa segmen-segmen di sini bisa bergerak dari 0 sampai 9. Padahal di truth table yang kita lihat di sini di modul elektronikanya kita lihat ya, truth table yang ada di sini atau truth table atau kebenaran daripada BCD itu 7 segmen ini adalah ada 15, makanya dia bergerak dari 0 sampai 9, sedangkan 10 sampai 15 dia tidak dipergunakan. Nah, coba saudara analisa kenapa rangkaian seperti yang tadi sudah di simulasi ini bisa menghasilkan angka 0 sampai 9. Lihat, lalu kalau sudah ada jawaban, sudah tinggal masukkan ke analisa di percobaan keempat. Selanjutnya, ini adalah tugas tambahan. Nah, di dalam modul elektronika di sini adalah kita bisa melihat logika ya, rangkaian logika.
rangkaian logika dari untuk A, B, C, D sampai G, ya, F sampai G. Nah, misalnya kita adalah rangkaian logika A. Rangkaian logika A-nya adalah seperti yang sudah lihat di sini. Dia ada NOR, NOR-nya ada 3, AND, OR, AND, dan NOR. Ya. Nah, di sini ada card node map-nya, Di sini adalah rangkaian logikanya. Nah, tugas saudara buat rangkaian-rangkaian tersebut di simulasi yang Simulate ini. Akan simulasi di Simulate. Ya. Oke, ini sebenarnya saya sudah buatkan. Nanti saudara tinggal ikuti langkah-langkahnya. Oke, yang pertama komponen yang diperlukan adalah tadi fixed fault-nya. Fixed fault-nya ada 4. Terus ada get. Get itu logic get ya, logika get-nya. Saudara bisa ambil get di sini di logic. Misalnya di sini ada buffer, AND get, OR get, dan XOR. Lalu bagaimana kita mendapatkan NOR? Kita ambil OR get, OR get, get di sini. Oke, kita lihat propertiesnya. Nah, kita lihat propertiesnya di sini ada tulisan inverted. Berarti kalau kita ubah menjadi true, bahwa logika OR tersebut dinegasikan, berarti berubah menjadi NOR. Lalu kalau kita ubah get, kita ambil AND get, lalu kita negasikan propertiesnya, maka dia akan berubah menjadi NAND get. Lalu kita ubah kalau kita ambil logic buffer. Nah, logic buffernya lalu kita negasikan, get propertiesnya, invert lagi, maka dia akan berubah menjadi NOT. Nah, oke. Selanjutnya saudara tinggal ambil komponen-komponen yang diperlukan sesuai dengan rangkaian di modul elektronika ini untuk gerbang logika A-nya. Logikanya dimasukkan semua. Nah, setelah semua rangkaian tersedia, ujung akhir di keluaran daripada rangkaian logika ini saudara ambil probe di sini di meter probe. Ya, probe-nya saudara ambil, lalu saudara tempelkan di keluaran dari rangkaian. Oke. Probe-nya. Nah, kalau sudah semuanya terangkai di dalam simulator, saudara nyalakan simulasinya. Kondisi dari A, B, C, D, E-nya adalah 0 semua. Oke, kita lihat dari tabel logika di sini, tabel logika atau tabel kebenaran. Ketika A, B, C, dan D-nya 0, maka nilai A-nya akan menjadi 0 juga. Lalu kita rubah menjadi, kalau A-nya di sini kita ubah jadi nilai tinggi, maka hasil keluarannya adalah 1. Kita lihat di modul di sini, logika hasil keluarannya ketika kasih A-nya 1 adalah 1 juga. Lalu yang kedua, B-nya kita kasih tinggi, ya, tinggi. Lalu A-nya kita nolkan lagi, hasilnya adalah 0. Nah, saudara, langkah yang tugas saudara adalah lanjutkan simulasi ini sesuai dengan tabel kebenaran yang ada dari 0 sampai 15. Lalu buat tabel kebenaran sesuai dengan lembar sesuai dengan hasil ya di sini ya, sesuai dengan rangkaian yang ada di sini. Oke. Selanjutnya saudara
buat lagi rangkaian-rangkaian untuk yang B, C, D, E, F, dan G sesuai dengan yang ada di modul di dalam Simulate, lalu simulasikan hasilnya seperti apa, ya, sama atau tidak dengan yang di tabel kebenaran. Mungkin ya itu saja penjelasan untuk penggunaan daripada software dan rangkaian-rangkaian yang diperlukan. Kita akan lanjutkan untuk modul selanjutnya, yaitu modul rangkaian penjumlah. Terima kasih. Selamat siang.